Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Satu informasi sebelum kajian tauhid kita mulai. Dipersilakan untuk jamaah ikhwan, mohon maaf, untuk jamaah ikhwan untuk merapat ke depan. Baik sebelah kiri maupun di sisi kanan, sisi kiri dan sisi kanan dipersilakan untuk merapat ke depan. Silakan yang sisi sebelah kanan tampaknya masih kosong, bisa dipenuhi. Mohon diberi jalan kepada para jamaah ikhwan, jamaah pria mengisi sisi sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Silakan untuk diisi, masih kosong itu tampaknya. Silakan, mohon tim khidmat dapat membantu mengarahkan. Baik, kami informasikan kembali untuk jadwal kajian Tauhid Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia selanjutnya jatuh pada Senin 23 Juli 2018. Sedangkan kajian Tauhid untuk Masjid Istiqlal jatuh pada Ahad 8 Juli 2018 mulai pukul 8 hingga menjelang waktu zuhur. Jamaah juga dapat menyalurkan donasi zakat, infak, sodakoh, dan wakaf sahabat, di mana tim DT Peduli sudah siap dengan gerai yang berada di arah pintu masuk. Tersedia juga kain celeng umat yang bisa diambil untuk sedekah harian. Hadirin, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Mubarak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit beserta pembinaannya, dan demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Asy-Syams ayat 1-10 yang dibacakan oleh Ustadz Ikhwan Mubarak. Hadirin, saatnya kita simak tausiah guru kita, Kiai Haji Abdullah Dimnastiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Apa kabar hadirin? Ini adalah perjumpaan pertama sesudah liburan ya. Alhamdulillah saya baru pulang dari Kota Malang. Jadi maaf kalau sedikit lowbat ini. Kalau kita simak apa sih goal yang sangat penting dari Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata goal dari Ramadan itu adalah takwa. Seperti apa sih ahli takwa? Kalau saya boleh membulatkan satu patah kata, tidak harus sependapat. Ahli takwa itu adalah orang yang disiplin. Disiplin dalam keyakinan kepada Allah, la ilaha illallah. Dia tidak menuhankan siapapun selain Allah. Disiplin mematuhi apa yang Allah sukai. Dan disiplin menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Karena ternyata kesuksesan itu adalah milik orang yang disiplin. Air lembut, disiplin menetes, batu bolong. Betul? Jadi ada satu patah kata yang saya sukai dari kesuksesan adalah disiplin. Semua orang itu yang sukses itu pasti punya disiplin. Makin lengkap kedisiplinannya, makin sukses. Saudara pikir yang menghafal Quran kebetulan? Ini hari ini ada kejadian besar. Ceramah di Malang. Ada satu pendamping baru santri, baik, pinter, fasih berbahasa Inggris, ibadahnya bagus. Tes hari pertama ini mendampingi. Sesampainya di Malang langsung ngirim berita, maaf hari ini saya pakai sendal. Hah? Ini acara tabligh akbar semua pakai sendal? Iya. Kelingking saya bengkak, asam urat meningkat. Sesudah dilihat pakai sendal jepit, ke atas gagah, ke bawah sendal. Dan hari ini Masya Allah keinjek oleh ibu-ibu. Beliau mengatakan jari saya 10 tapi yang diinjek kelingking sampai berdarah. Udah bengkak merah, pecah sekarang berdarah. Saya tanya apa? Syariatnya begini. Saya tidak disiplin. Kurang lebih begitu. Makan jeroan ada. Usia muda, bapak asam urat, kakek asam urat nurun. Jadi sensitif sekali setiap makan jeroan, urin naik, bengkak ada. Kata kuncinya apa? Sudah tahu jeroan itu bahaya dimakan, ya. Jadi apa sih disiplin? Disiplin itu kemampuan kita melakukan apa yang kita ketahui baik manfaat. Kita tahu olahraga itu manfaat, benar? Olahraga tidak? Tidak. Push up manfaat? Push up tidak? Tidak. Sedekah manfaat? Sedekah tidak tiap hari? Tidak. Tahajud manfaat?
Jawab hadirin, jangan bikin emosi nih baru lebaran. Tahajud tidak? Syawalan manfaat? Nyawalan tidak? Tidak. Kita tuh banyak tahu, tapi tidak berbuat. Kenapa? Inilah disiplin diri. Sahabat sekalian, semua urusan tergantung kedisiplinan. Bahkan yang dilarang hafal saja bisa hafal kalau disiplin. Ini sudah sering diungkap di sini. Jangan ingat, awas. Saudara nggak boleh ingat kata-kata ini ya. Dilarang. Al-Quran, kencreng, buku, taplak, Al-Quran, tisu, jam, HP, Al-Quran, topi, kacamata, sendal, sajadah, Al-Quran, dinding, lampu, tiang, pagar, Al-Quran, sorban, baju, jam, kacamata, Al-Quran. Apa yang paling diingat? Tuh kan, dilarang ingat saja ingat. Apa sebabnya? Karena saya disiplin menyebut Al-Quran. Alhamdulillah saya bersyukur mantu yang pulang dari Yaman kemarin ternyata sudah dapat sanad ke-29. Itu tidak bisa dapat sanad sembarangan kecuali sudah mutqin, membaca Qur'annya sudah hafal betul, sangat sedikit salahnya, baru dapat sanad. Itu bisa begitu saja tidak? Disiplin murojaahnya hadirin. Pulang kampung ke Cijulang, ini mantu yang nyetir, berangkat jam 8 malam, nyampe di sana jam 12 siang. Saya tanya ke penumpangnya, apa yang dilakukan penumpang? Tidur. Apa yang dilakukan supir? Murojaah Quran dengan istrinya yang sama-sama juga menghafal Quran. Karena disiplin ternyata. Kenapa kita ina atau ina nggak naik-naik? Jawab. Jelas? Jadi mari kita sekarang mengukur disiplin diri. Kalau orang seusia saya ini sudah 50, mau 57 tahun ini, sudah beda fisiknya dengan zaman dulu. Beda deh. Ini Ramadan kemarin fit sekali di Mekah. Itikaf tidur hanya setengah jam, 1 jam malam tuh. Karena sholat lagi. Fit karena disiplin jaga makanan. Pulang ke Indonesia, makanan melimpah ruah. Makan terus, lebaran menghargai yang masak. Ya kan alasannya ada ya. Mulai, daging-dagingan, lemak-lemakan. 2 hari yang lalu, leher saya mulai tidak enak nih. 3L, lesu, letih, lemah. Ini ciri-ciri kolesterol, periksa. Naik 268 hadirin. Tidak disiplin. Hari ini disiplin lagi. Sampai tadi siang, kecuali barusan. Ya. Hadirin sekalian, ada santri kemarin dilihat latihan berkuda. Kenapa berkuda jadi pelan begitu? Sudah lama tidak latihan. Padahal dulu sudah mahir, sekarang takut naik kuda. Penyebabnya tidak disiplin berlatih. Hadirin sekalian, pegang satu kata ini ya, disiplin. Insya Allah kita bisa mendapatkan banyak hal dari disiplin ini. Air yang lembut, disiplin, menetes, batu bisa berlubang. Bukan karena lembutnya, tapi karena disiplinnya, dia menjadi lebih kuat daripada batu. Sepakat? Sepakat tidak nih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 63 tahun badannya atletis, 6 pack. Kenapa kita 1 pack atau 6 man?
Jawab. Mungkinkah ada yang badannya bagus tanpa disiplin? Tidak bisa. Disiplin semuanya. Saya lihat teman-teman saya yang badannya bagus itu disiplin. Olahraganya disiplin. Jaga makannya disiplin. Disiplin. Penghafal Quran disiplin. Semua orang sukses. Dia adalah orang yang mampu melakukan apa yang dia ketahui manfaat. Dan tidak melakukan apa yang diketahui membawa mudarat. Sepakat? Halo? Ya sudah. Demikianlah hadirin sekalian. Disiplin apa sekarang yang penting kita miliki sebagai pilar? Disiplin yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kalau kita ingin sukses, lihat disiplin ibadah kita. Apa di antara ibadah mahdo yang paling penting? Salat. Salat apa yang paling penting? Salat. Jawab hadirin, ini baru lebaranan. Salat apa yang paling penting? Salat fardu, salat wajib. Kalau kita babak belur dalam hidup, periksa salatnya. Salat apa di antara salat fardu yang menjadi pilar ciri keimanan kita adalah salat subuh. Kalau ingin lihat lelaki Islam, lihat Jumatan. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat subuh berjamaah di masjid. Kalau ingin lihat lelaki solehah, lihat sholatnya pasti di rumah. Ya. Tidak sulit membedakannya. Tidak usah pakai mukena juga kita paham. Dia solehah. Ya. Lelaki masjid. Kalau subuhnya sudah bagus, istiqomah di masjid, kesana akan menjadi lebih mudah bagus. Nanti sholat-sholat lain akan jadi mudah di masjid, tahajud dan sholat sunnah lainnya juga akan mudah. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah kalau disiplin, dia akan beranak kebaikan dan kemudahan yang lain. Sholat isya barusan berjamaah, pahalanya separuh malam. Dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Hebat orang yang sholat semalaman, benar? Ayo lelaki, akhwat, kalau mau cari suami, lihatlah subuh di masjid. Masalahnya di masjid saya cuma ada muazin. Siapa tahu itu jodohnya. Lelaki serius nih. Kalau wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi usahakan berjamaah dan tepat waktu. Kalau orang sudah menunda sholat, semua yang menunda itu bermasalah. Coba ke sekolah terlambat. Jadi masalah tidak? Ke kantor telat terus, jadi masalah tidak? Makan telat terus, jadi masalah tidak? Tidur telat terus, jadi masalah tidak? Bayar hutang telat terus. Kalau sholat sudah telat terus, itu sholat bisa mengundang, telat terus bisa mengundang masalah dalam hidup kita. Disiplin sholat hadirin, udah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah berulang kali dikemukakan. Kan yang paling penting dalam hidup ini adalah zikrullah ta'ala. Semua perintah itu zikrullah. Syahadat adalah zikrullah. Salat zikrullah. Saum zikrullah. Zakat zikrullah. Haji zikrullah. Semua itu muaranya supaya kita selalu ingat ke Allah. Dan salat itu adalah zikrullah yang paling lengkap.
zikrullah dalam keadaan wudu, zikrullah menghadap ke kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada solawat, ada salam, ada dalam sholat. Ada fatihah, ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih dalam ruku, ada tasbih dalam sujud, dan ada doa. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah yang sempurna. Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, limpahi dengan rizki, wahdini, tuntun saya, wa'afini, sehatkan lahir batin saya, wa'fu'ani, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Coba, itu cuma ada dalam sholat, benar? Dan doanya diapit 2 sujud. Makanya udahlah, sekarang hidup ini adalah untuk menunggu sholat. Apa? Hidup ini nunggu sholat. Kita kerja itu nunggu sholat. Kita bisnis nunggu waktu sholat. Kita ngurus keluarga nunggu waktu sholat. Karena sholat gerbang pertolongan Allah. Wasta'inu bisholli wassalat. Ini, tiang ini yang membuat bangunan ini kokoh. Tiangnya agama adalah sholat. Jelas hadirin? Sedih? Sholat. Kecewa? Jawab hadirin. Cemburu? Marah? Sholat. Sakit hati sampai di sini? Sholat. Punya keinginan? Sholat. Takut? Sholat. Percayalah hadirin. Sholat saya enggak khusyuk, sholat aja. Daripada enggak sholat dan enggak khusyuk, mendingan sholat. Siapa tahu dapat. Allah kan lihat. Waktu kita wudhu Allah lihat. Ada kebaikan. Waktu kita ngegelar sajadah Allah lihat. Allah tahu kita malas. Allah juga tahu kita belum mengerti. Tapi Allah tahu kita tetap sholat. Hadirin sekalian, udahlah. Kalau udah nikah, istri menjengkelkan, sholatin. Sholat tobat hadirin. Sebagai lelaki belum jadi contoh, belum bisa memimpin dengan baik. Tobat, jangan nyalahin istri. Kenapa istri saya bawel? Karena lelakinya layak dibawelin. Nah, kalau udah ajeg lelakinya mah segen istri itu. Dibuat segen oleh Allah. Jelas? Akhwat, udah nyobain cemburu? Pura-pura mau ngaku cemburu takut disangka jatuh cinta. Normal. Saya harus mengeluarkan tenaga dalam dulu. Ya. Nah inilah hadirin. Lanjutkan. Tapi ini serius hadirin. Kalau kita sudah disiplin sholat 40 rakaat sehari, kita coba lihat. Fardu 17 TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Coba. Kemudian 10 rawatib, jangan lepas. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu minimal 10 tuh. Tapi qobla duhur, ba'da duhur bisa 4-4 ya. Bisa 12, bisa 10. Jangan lepas hadirin. Coba ya. Udahlah, semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Kalau pilarnya nggak kita bangun, gimana terbangun? Sholat dulu, serius hadirin. Wah, kalau sering sholat nanti tidak produktif. Kata siapa? Kalau sholat kita bagus, proporsional, yang kerja selesai 5 jam, oleh Allah dibimbing 3 jam bisa beres tanpa kesalahan.
Negosiasi yang akhirnya asalnya ruwet, kalau sholatnya bagus, balikin oleh Allah. Baru juga ketemu, udah deal. Allah yang menguasai setiap makhluk, benar? Sholat. Mau ngomong sholat, mau ngelamar kerja, sholat. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mau deal bisnis, mau apa, sholat. Termasuk mau milih pilkadal, sholat. Serius hadirin. Oh, termasuk mau maksiat, sholat. Bagi yang mau apel, sholat dulu. Besar kemungkinan digagalkan. Oh, mending gak sholat dong. Sholat. Termasuk kalau kita lagi ada kecenderungan berbuat dosa. Tergelincir lagi, seneng lihat pornografi, apa yang dosa, yang maksiat. Nah, sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayo, yang merasa kurang bisa menghandle dirinya, nafsunya, syahwatnya, matanya, emosinya, perbanyak sholat. Termasuk yang lagi fall in love with someone or want to eat sampe or ayo sholat. Aduh ya Allah, tolong jangan sampai saya diperbudak cinta. Jangan-jangan saudara mencintai si dia, sedang dia mencintai sahabat karib saudara. Kan berat hadirin. Aduh nyesek, kenapa? Karena sholatnya nggak beres. Minta tolong ke Allah, ya Allah, kalau memang bukan jodoh saya nggak usah lah. Saya pakai cinta orang yang nggak ada takdirnya. Kan paling menderita itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Dan nggak akan terjadi. Oh, pada mikir, waduh gimana, jangan-jangan yang saya cinta ini takdir teman saya, ada kemungkinan ya. Makanya sholat. Kalau sholat nanti Allah ngambil. Si perasaan cinta ini tinggal diambil oleh Allah, gampang kok. Sakit hati itu karena kita yang megang. Tapi kalau kita minta tolong ke Allah, dicabut. Termasuk dendam, dengki, iri, minta dicabut. Tidak sulit bagi Allah mencabut kedendaman di hati ini. Senjatanya sholat. Tahajud 11 rakaat. 17 tambah 10, 27 tambah 11, 38 plus 2 duha. Coba hadirin. Jangan kurang dari 40 tiap hari ya. Coba. Kalau bisa jaga wudhu, masuk ke masjid, sholat. Ada waktu luang, sholat 2 rakaat. Pokoknya disiplin sholat dulu. 2. Disiplin apa yang kedua? Yang wajib kedua sesudah sholat. Sebetulnya sebelum sholat itu ini yang lebih wajib, yaitu menimba ilmu. Fardhatun. Wajib. Jadi kita harus disiplin tiap hari nambah ilmu. Ini dengar ceramah ini enak nggak hadirin? Mana? Atulah nggak usah nunggu saya ngedehem. Manfaat tidak? Ini baru saya datang ya, terima kasih, ini ada suami istri. Hei terima kasih gimana? Kami itu rumah tangga kami dalam krisis kemarin tuh. Tapi alhamdulillah kami buka YouTube tentang kajian Al-Hikam AA ceritanya yang saya akhirnya jadi akur karena konsisten nambah ilmu tentang tauhid. Ya lewat ulama-ulama yang lain juga lebih baik. Tapi kalau hari tidak nambah ilmu, kita nggak bisa. Umur nambah, keperluan nambah, masalah nambah, ilmu nggak nambah. Pasti 2 yang nambah. 1 tensi, 2 emosi. Kenapa kita marah-marah? Karena tidak punya stok untuk menyelesaikan masalah. Maka keluarlah perbuatan primitif kita, yaitu ngambek.
diam, diam. Nah itu tes sudah nggak ada lagi omongan. Dan kalau tahu solusi, maka dia tidak akan marah-marah. Betul? Halo. Jadi para pemarah itu karena stoknya nggak ada lagi selain mengeluarkan taring dan tanduknya. Rasulullah SAW pernah marah, tapi selebihnya Masya Allah. Dan marah beliau pun rahmat. Kemarahan beliau itu jadi kebaikan. Karena beliau rahmatan lil alamin. Jadi segala perilakunya itu menjadi rahmat. Termasuk marahnya beliau. Ayo, usahakan nambah ilmu terus tiap hari. Ya, sekarang sudah Allah mudahkan lewat medsos. Selain, bisa enggak kita tiap hari hanya lewat YouTube? Bagus, tapi ada bedanya. Yang YouTube dengan yang datang ke sini. Tanpa merendahkan yang sedang menyimak ini. Kamera-kamera, perasaan makin banyak nih kameraan. Sudahlah, nggak apa-apa. Tuh, 2, 3, 4, 5. Saya makin hati-hati. Karena sekarang mudah dipotong-potong. Jari juga saya lebih hati-hati. Karena setiap gerakan mengandung kandidat. Aduh, termasuk asik. Wah, yang ketiga, waduh. Duh, saya tuh lagi rindu. Nomor 1 gitu. Yang penting akur kita ini, yang penting tuh akur. Seneng grup Ajat dengan Kurnia, akur hadirin, aduh. Ini efek, termasuk baju ini. Bisa disangka PDIP nih hadirin. Nah sahabat yang baik, cari ilmu terus ya. Bedanya kalau datang, berangkat, mau ke pengajian sini, itu niatnya sudah tahu Allah kita nyari ilmu, maka malaikat menaungi kita. Dan ikan, semut, semua mendoakan ampunan bagi kita. Satu langkah bisa menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Naik Transjakarta, naik ojek, naik segala, semua dana keluar jadi dana sabilillah. Diganti oleh Allah nanti. Duduk di sini malaikat rahmat terus mendoakan. Lalu di majelis seperti ini Allah akan memberikan ampunan walaupun datang ke sininya enggak sengaja. Ada yang dibonceng oleh tukang ojek. Mau kemana, masih ngaji heula lah. Ya udahlah saya ikut. Yang penting gratis ya. Tahu-tahu ke sini Allah mengampuni, pulang dari sini bisa diampuni dosanya. Belum lagi doa menjadi mustajab. Itu bedanya. Allah menghargai perjuangan. Tapi kalau nggak bisa ke sini, lihat Facebook, lihat itu, kuota habis, diganti oleh Allah. Itu kuota sabilillah namanya. Ya. Lanjut. Harus belajar. Saya bersyukur sekarang banyak ulama yang lebih mudah diakses di media. Betulan hadirin. Saya senang menjadikan ada jam belajar khusus dari para ulama yang ada di medsos. Wah, tapi saya nggak sependapat. Itu janggutnya sangat lebat. Jangan melihat janggut terus, ilmunya. Kalau ilmunya, tidak semua ustadz kan ada yang ilmunya cocok. Kita kan milih yang paling cocok dengan kesenangan kita, nafsu kita ya. Kalau ini ambil yang ini ambil yang penting diambil yang benar. Bukan yang sesuai dengan nafsu kita. 3, disiplin apalagi yang penting. Nah, disiplin, mujahadah, riyadhah dan mujahadah. Apa itu? Ayat yang tadi dibaca. Surat Asy-Syams. 7 kali Allah bersumpah. Ustaz, boleh dibacakan lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. 7 kali Allah bersumpah. Tidak ada sumpah sebanyak ini kecuali pada ayat ini. Yang lain satu-satu saja. Wal asri, wal lail. Tapi ini 7. Untuk menegaskan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati kita ini. Keburukan dan kebaikan dua-duanya ada. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Jadi 7 kali Allah bersumpah yang saya pahami untuk menegaskan manusia paling beruntung adalah manusia yang paling bermujahadah untuk membersihkan jiwanya. Hadirin, Ramadan tuh kesini, betul? Nah, kita kadang-kadang terutama mungkin wanita lebih sibuk membersihkan wajah sebelum tidur daripada membersihkan hati. Kita lebih sibuk takut pakaian kotor daripada takut hati kotor. Benarkah? Kita kadang jengkel lihat kamar kotor, tapi tidak jengkel lihat hati kotor. Ayo ini disiplin yang ketiga adalah disiplin bermujahadah menjaga kesucian kebersihan jiwa kita. Apa saja? Pikiran harus kita jaga, kita kontrol. Jangan melanglang buana kemana saja, enggak keru-keruan. Tidak boleh. Tidak boleh. Pikiran kita tidak terkendali. Mau tidur segala dipikir. Mau apa? Sebentar lagi kita udah tidur. Mending zikrullah, kembalikan ke Allah. Pilkada. Tegang, saya lagi rada repot nih. Potret saya dipakai oleh beberapa kandidat. Jadi jamaah bingung, jadi ate milih yang mana katanya. Dua-duanya yang masang potret itu nggak ada yang izin. Tapi karena tinggal sehari lagi, mengklarifikasinya juga susah. Tapi kalau kita pikir surat Ali Imran ayat 26, ya sudah tertulis di Lauh Mahfud siapa yang bakal jadi. Tinggal kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, memilih ya, karena memang di Indonesia ini episodenya lewat demokrasi ini. Nah jalannya itu, kalau nggak milih LGBT pada milih, nanti yang perwakilan LGBT yang itu benar, milih nomor berapa A? Lucu pisan. Hadirin, harus riadoh, jaga pikiran kita.
jangan sebel ke orang, jangan mikirin kejelekan, keburukan. Nih lihat nih, kalau kita fokus kepada keburukan orang tua, jatuhnya pengen berbakti atau jadi jengkel. Sekarang alihkan fokus pikiran kita kepada kebaikan orang tua, jatuhnya jadi ingin berbuat baik atau ingin berbuat jelek. Tuh gitu. Saya mencoba menafakuri jasa guru ya. Ini pengajian di sini, ini seusia heboh nih pengajian. Jadi pas Aagim poligami heboh. Dulu kan di Masjid Al-Azhar. Nah sesudah itu sedemikian rupa, jadi ada acara tidak bisa meneruskan di sana. Pindah ke sini, lebih dingin, ada AC-nya, lebih luas. 11 tahun nih pengajian ini, jadi saya gampang ngukur untuk di sini. Ya, dari usia pernikahan Ija, yang kedua ya, udah biasa aja hadirin ini udah lama. Jangan, saudara satu aja belum ada. Nah, harus diolah kepikiran tuh ke jasa guru. Wah, jasa orang tua, jasa istri, jasa teman. Makin senang pikiran kita mengingat jasa orang, rasakan hati jadi tenang atau jadi galau? Tenang. Makanya kalau hati sudah gak nyaman gitu, periksa pikiran kita lagi lari kemana. Jadi kita harus bisa ngebaca suasana hati ini ya. Kalau udah nyesek gak enak, periksa ini lagi kemana nih pikiran saya. Nah kita harus mengontrol terus. Caranya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran ayat 190 ya. Saya teh nggak hafal-hafal teh karena banyak penolong. Selalu ada alasan. Lanjutkan hadirin. Jaga pikiran, jaga mata. Ini bagian dari kesucian jiwa. Karena dari mata turun ke hati, turun ke lutut ya, nyorocot. Disiplin. Godul basor. Kalau aman buat hati dalam belajar, dalam ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai dalam menuntut ilmu, hati mulai enggak nyaman, ada alarm, ya udah godul basor. Dah hati mah nggak pernah bohong. Jaga telinga, termasuk baca hoax dan sebagainya. Ya, hati-hati nih. Ini HP itu sangat bisa mengotori hati kita. Jangan segala dibuka, jangan segala dibaca. Harus punya kedisiplinan kapan buka, kapan tidak buka. Ya, jangan sampai bangun tidur. Nah, udah. Nah, broadcast dulu, bangun sahabatku. Jam 3 saat mustajab. Dia mah gini terus. Hati-hati hadirin. Mata, telinga, saum mulut. Sekuat tenaga. Kalau ingin hati bersih, mulutnya dulu bersih. Jangan segala diomongin. Jangan segala dikomentari. Tidak usah ingin kelihatan pinter, tidak usah ingin kelihatan hebat. Enggak perlu kita nyebut-nyebut yang tidak diperlukan kita menyebutnya. Kalau ingin hati bersih, mulutnya yang bersih. Sepakat? Enggak usah segala diobrolin, lebih baik dianggap bodoh daripada ngomong jadi dosa atau ngomong sia-sia. Nonton sepak bola, gak usah dikomentarin, gak ada gunanya.
ke pinggir. Emang dia dengar? Apalagi udah selesai sepak bolanya, kenapa dia tuh ya? Penalti tuh malah ke pinggir. Udah golnya juga udah selesai. Dibahas mubazir bener. Ada yang gitu tuh. Padahal sama-sama nonton. Kemudian dibahas. Dan udah selesai lagi. Dan gak ngepek. Bolanya gak punya. Sepatu gak punya. Buang-buang waktu. Ayo. Gak usah segala diobrolin. Artis nikah. Udah biarin. Mau diobrolin bisa jadi dosa. Kecuali yang manfaat. Itu mujahadah hadirin. Saum mata, saum telinga, saum mulut, saum pikiran dari yang tidak, dan mujahadah saum keinginan. Tidak harus semua keinginan kita, karena keinginan itu bisa ngotorin. Saya pengen HP yang terbaru, HP yang ada aja belum lunas, gimana sih? Saya pengen yang paling canggih, ngerti enggak? Kalau ngertinya cuma motret, nggak bisa ngeluarin lagi potretnya. Kemana potretnya yang tadi? Percuma canggih pakai. Ada pakai jari kan ya? Lupa jari yang mana. Udahlah hadirin. Pengen jam canggih. Yang benar. Jam mahal tuh kecepatannya sama. Betul? Kecuali kalau udah punya, tapi kalau belum malah nggak usah maksain. Makin bagus tuh sebetulnya makin mengotorin hati, cenderung ria, betul? Bagaimana hadirin sekalian? Kita ini harus ini, Bu, Ibu, so punya gelang nggak apa-apa punya, tapi normal tangan tuh ya jangan apa ya? Serius, makin mahal, makin bagus, makin keren, cenderung makin ngotorin hati. Pengen pamer, pengen dipuji. Ya ini teman cerita, mobilnya agak tua, supaya kelihatan keren, dia ganti velgnya. Dengan yang 20 inch, bagus kan? Bannya tipis, akibatnya apa? Tiap lewat polisi tidur, tegang. Jadi tidak bahagia. Jalan ke rumahnya kan jelek tuh, emosi. Wali kota nggak pernah dibenerin jalan ini. Biasanya nggak marah ke wali kota. Tapi sesudah pakai pelek besar itu jadi marah-marah. Hadirin, dia sendiri nggak pernah lihat itu peleknya. Kecuali mau naik mobil aja. Yang lihat orang lain. Dan orang lain kalau muji, yang dipuji siapa? Peleknya. Yang nyicil dia, udah enggak lihat, bayar cicilan. Ini teh apa-apaan hadirin? Serius. Kita kan, ini benar-benar ini. Keinginan untuk diakui orang lain, pengen dianggap kaya, pengen dianggap keren, pengen dianggap elit, itu sebetulnya nyiksa tuh, ngotorin hati. Yang enak itu just the way you are. Itulah sekali-kali saya bahasa Inggris tuh biasa aja. Saya udah nahan-nahan hadirin. Biasa aja. Kita kalau beli sesuatu tuh bukan karena ingin, tapi karena perlu. Insya Allah aman. Coba helikopter barang mewah atau tidak? Mewah atau tidak? Tergantung. Kalau perlu misalkan helikopter 10 miliar. Ada juga helikopter yang 2 miliar. Tapi ya kurang bagus. Mana? Beli yang 10 miliar atau yang 2 miliar? Yang 10 kalau itu keperluannya, sekarang beli yang 2 miliar. Tapi baling-balingnya kurang jelas muternya. Terus kemana-mana digotong santri. Apa artinya hadirin? Saya kan jadi nggak ada wibawa, betul? Kayak si singa.
Ya, jadi bukan masalah harga mewah itu perlu atau tidak, sesuai kemampuan atau tidak. Sendal jepit, perlunya cuman begitu. Kenapa harus beli yang mahal? Itu kemewahan. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Ayo mujahadah, karena makin banyak barang maka banyak urusan. Ya kan? Saya sih katanya kaum wanita yang seneng tas itu kalau udah pengen tuh kebayang Allah, aduh eta tas. Allah, tapi harganya ya. Tapi kan bisa dicicil sami Allah. Berapa kali yang cocok ya Allah. Di masalah uang mukanya Allah. Yang ada aja kan dijual lumayan. Oh iya ya Allah Akbar. Waktu pengen setengah mati, kepikiran, browsing terus, tanya sana, tanya sini, sok udah kebeli, yang punya tas bagus, berapa lama itu senengnya? Enggak lama, kalau ingin tuh enggak pernah lama. Makanya kalau mau mujahadah, mau beli-beli itu jangan karena ingin, karena perlu. Kalau karena ingin mah, handphone tuh baru juga kebeli, udah keluar model baru, enek hadirin jadinya. Makanya kalau mau beli HP yang terbaru, tunggu nanti produk yang akan datang. Ya, pakai aja yang ada. Tahun depan tunggu, tahun depannya bakal keluar lagi model baru. Tapi pernah ke Korea dulu, takdir ke sana Pak. Dulu belum kayak sekarang handphone, dulu masih baru mulai ada handphone berwarna. Saya datang ke pabrik handphone, itu insinyurnya tuh Pak, handphonenya sederhana, kecil. Enggak pakai kamera, enggak pakai warna. Kita tanya, mister, saudara insinyur HP, tapi HP saudara sederhana banget, enggak ada warna, enggak ada kamera. Kata beliau tuh, saya perlu handphone hanya buat telinga. Saya tidak perlu warna buat telinga saya. Ini canggih hadirin. Kita buta warna, HP berwarna, tetap hitam putih. Ayo, tahan, sepakat? Tidak harus maksain beli motor, beli mobil kalau enggak perlu. Itu bakal jadi beban. Itu termasuk menjaga kebersihan hati. Lebaran tuh banyak yang pakai baju tuh pengotor hati. Selanjutnya jaga apalagi supaya mujahadah kita hati nih. Harus dijaga dari, masih ingat, kemelekatan. Kemelekatan, ini penting ya ilmu ini. Mulai sekarang jangan ada kemelekatan terhadap apapun, terhadap siapapun selain kepada Allah. Yang berhak melekat di hati kita hanya Allah. Karena melekat itu nempel terus. Selain Allah, istri, suami, anak, harta, benda, pangkat, jabatan, popularitas, fisik tidak boleh melekat. Ini kita belum tentu pulang utuh loh mas. Mungkin ada bagian dari tubuh kita yang udah pulang duluan. Iya kan? Coba apa yang udah pulang duluan? Ada nih, rata-rata udah pulang duluan. Gigi, ya. Ada yang udah pulang kan? Iya. Iya kan? Ada yang udah duluan kan? Gigi, sebagian lagi rambut udah pulang duluan. Udah gak mau balik lagi. Ada yang tangannya pulang duluan. Ada santri dulu yang kelindes truk, tangan kanannya hancur Pak, kena tronton, motornya ke kolong truk, kelindes, diamputasi. Ketika masuk ke sekolah, kata teman-temannya, aduh kasihan, semua orang kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Dia ditutup, tidak ditutup maksudnya, nggak ada tangannya, jadi pakai kiri. Apa kata anak ini? Teman-teman,
Lihat dong apa yang disisain Allah. Ngerti enggak? Semua orang mikirin yang enggak ada, dia sibuk nyukurin yang ada. Coba kalau yang disisain cuma tangan kanan, gimana suasana kelas itu, ha? Bu Guru. Serius hadirin, kita harus siap nih. Jangan melekat ke tubuh, ya. Kita jadi tua nih. Saya jadi tua. Semua kita akan tua. Gak mungkin kita muda terus, benar? Terima. Rambut mulai rontok, uban mulai tumbuh. Terima, dan gak diterima juga terjadi. Bu, Ibu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi, ya kan? Terima, hadirin. Nggak boleh kita melekat ingin muda terus, gak bisa. Kita berusaha olahraga, jaga vitalitas, tapi realistis saja. Tidak boleh ada kemelekatan dengan harta, ya. Hei, biasa aja. Masih ingat rumus tukang parkir? Apa? Banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Sebabnya apa? Tidak ada kemelekatan, hanya titipan. Benar? Ringan, hadirin, ringan. Sedekah tuh ke toilet. Berapa kira-kira ke toilet umum kalau mau sedekah? 2.000? Sebetulnya kurang adil ya antara kebahagiaan yang kita dapatkan. Ini serius hadirin. Coba penderitaan kita nggak menemukan toilet. Kan orang yang paling melihat kebahagiaan sejati kan penjaga toilet, ya kan? Dia bisa membandingkan antara input dan output, ya kan? Dia bisa melihat tuh wajah sebelum masuk ke toilet. Terus 2.000 kata tuh, dasar kurang syukur. 100.000 hadirin. Oh, kalau gitu mah gak akan ke toilet. Hadirin, jangan suka berat ya. Harus bayar ini, bayar itu, keluarin, nanti ada lagi kok. Rezeki mengalir, ada pergi. Kadang harus bayar ini, habis sudah nggak apa-apa. Harus bayar listrik, udah kalau nggak dibayar dimatiin ya. Udah, mobil ini dulu saya beli segini, sekarang perlu uang, jual harganya sekarang jual, lepas. Dulu belinya 200, sekarang hanya tinggal 120. Tuh bisa keluar, ya kan? Beli-beli gitu, nggak usah rewel, apalagi beli ke tukang dagang. Tes, ini tes yang dulu. Tahu jubleg, ulekan untuk bikin tumbukan itu yang segede gini, tahu? Tahu nggak? Yang dibuat dari batu. Ada seorang jualan jubleg 2. Kita perlu 1. Belinya berapa? Tenang hadirin, mikir, ini jernih ya. Ada tukang jubleg, berat itu ya, masing-masing 10 kiloan. Dia tinggal 2, kita perlu 1.
Kita beli 1 atau 2? 1 atau 2? 2 dong. Kalau beli 1 gimana dia ya? Taruh di depan. Taruh di belakang begini. Taruh di sini sakit. Beli 2. Nanti kalau ada temen nikah, bungkus pakai 7 turunan itu. Kado spesial. Serius. Tapi saya belum pernah ngasih kado itu. Tapi ada rencana lah ya. Udah ya, segitu aja. Cukup. Yang menentukan siapa? Hadirin, dah pokoknya mulai sekarang jangan ada kemelekatan di hati. Termasuk ke calon, apalagi kalau calon kan belum tentu jodoh ya. Enggak boleh mengatakan you are, gimana sih yang saya jarang ngerayu sih. You are, engkau adalah segalanya bagiku. You are my everything. You are liar man. You are crocodile land. Buaya darat maksudnya. Jangan lebay ya. Saudara, cinta tidak boleh melekat. Harus sangat siap dengan perpisahan. Karena yang kita cintai tidak akan selamanya. Nih akhwat, jawab. Supaya nanti kalau udah nikah atau yang udah nikah nggak terlalu cinta. Ini jawabannya. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang mengampuni dosa? Siapa yang menutupi aib? Siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa memberi sakinah? Siapa yang bisa memberikan istiqomah? Jawab. Siapa yang bisa memberi husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Terus apa kerjaan suamimu? Model-model begini. Maaf ya. Termasuk model saya, nggak bisa dicintai habis-habisan, mau ngapain? Suami itu ladang amal, bukan tempat bersandar, bukan pula untuk ditakuti. Khauf dan roja itu hanya ke Allah. Kalau melekat, pasti khauf rojanya ke makhluk. Itu yang bikin tidak bahagia. Lelaki, nih tugas utama suami, bukan berupaya supaya dicintai istri dan anak-anaknya. Tugas utama suami adalah mendidik istri agar mencintai Allah di atas segalanya. Itu suami yang benar. Kalau istri sudah berani mengatakan begini, Mas, maaf ya Mas, cintaku untukmu ala kadarnya. Untuk Allah, all out. Sukses. Mau nikah lagi nggak rumit? Ya. Beneran. Karena dia udah nggak berat, pasti nggak berat. Serius. Mas, sejujurnya dengan sering Mas pulang ke rumah, tahajud saya keganggu Mas. Saya ingin berilah separuh dalam seminggu tuh khusus untuk Allah tanpa gangguan dirimu. Jadilah pengurus lain Mas. Gitu. Teori gampang. Praktek bertahun-tahun hadirin. Diam. Poligami itu hanya bahagia kalau orangnya para pemburu cinta Allah. Kalau enggak mah capek poligami. Beneran. Iya begitu. Kan orang-orang yang poligami rata-rata konsultasinya ke saya yang saya kenal. Yang jarang yang gemuk ada. Peang. Kalau kurang ke Allah, kalau udah pol ke Allah, harap dan takutnya ajeg. Tapi kalau udah takut ke istri ini, takut ke istri itu, udah stres.
besar kemungkinan dia itikaf terus. Saya juga di masjid bukan karena takut istri, hadirin. Nah lanjut. Jadi jangan ada kemelekatan ya. Di kantor musim mutasi, musim relax aja. Karena yang menjamin kita itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Jangan ada kemelekatan. Dekat boleh, melekat jangan. Suka boleh, melekat jangan. Nih ingat ilmu mikrofon ini mikrofon penting, ini mikrofon bagus, ini mikrofon saya suka, ini mikrofon manfaat. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Karena kalau udah melekat saya nggak akan normal, benar? Apalagi melekat di bibir saya. Sama, kalau istri sudah terlalu cinta ke suami berlebihan pasti nggak normal. Dia nggak akan bisa bahagia, dia nggak akan bisa ngurus anak, dia nggak akan bisa ngurus apa-apa dengan benar. Karena sibuk aja bagaimana supaya suami saya melekat, tidak berpaling ke lain hati, capek. Dan suaminya juga nggak bahagia karena pasti di WA terus. Papa, apa kabar saya? Di mana? Kan saya sebelah kamu ya. Dasar edik. Udah nggak boleh ngomongin orang. Udah sejam hadirin. Itu aja ya. Maaf ceramahnya sederhana, tapi harus diingat disiplin. Disiplin ya. Lelaki, ayo disiplin olahraga ya. Jangan cuman tentara, polisi yang badannya bagus-bagus. Rasulullah badannya bagus-bagus. Sahabat juga, Ali bin Abi Thalib bagus. Ayo mulai disiplin. Makan disiplin. Jangan sesukanya. Sekarang penyakit-penyakit asam urat, kolesterol, yang muda-muda juga udah banyak yang kena. Ada yang di atas umur 40 tahun, acungkan tangan. Ada enggak? Cuman bertiga. Hah? Cuman kita yang tua, Pak. Ya udahlah, apa-apa. Kalau di atas 40 tahun atau 50 tahun, ada pantangan enggak? Saya emang enggak ada pantangan. Siap-siap aja. Biasanya enggak pernah periksa ke lab gitu ya. Karena sunatullahnya kalau sudah makin tua udah beda hormon-hormonnya. Kalau dulu minyak beres. Sekarang makan minyak enggak dibakar itu jadi kolesterol, trigliserida, ada masalah. Ya. Hati-hati, jaga diri baik-baik ya. Sahabat sekalian, udah tahu din as-salam apa? Cung yang tahu din as-salam. Sabian. Oh, itu cuma itu dalam tempo 1 bulan viewersnya 98 juta, 100 juta. Itu yang itulah. Nah, saya baca, saya sih nggak lihat Nisa Sabiannya, ada akhwat ya. Tapi saya lihat komen-komen, ternyata komennya banyak dan orang non-Islam juga banyak. Oh ternyata banyak sekali, kalau sampai 100 juta viewers kan, udah hampir setengahnya orang Indonesia ya, lebih setengahnya malah. Nah, itu sama senang kepada kedamaian. Saya cari-cari ini tuh dari mana, oh ternyata Sulaiman Al-Mughni itu ya, lagu aslinya tuh anak kecil yang nyanyinya. Maka dibuatlah Aagim Din as-salam versi Aagim. Udah lihat belum? Cung yang udah lihat. Cung, acung yang betul atuh ah. Aku malu-malu biasa aja Pak. Oh belum pada lihat? Lihatlah nanti di YouTube ya. Ada. Mau diperdengarkan hanya 3 menit. Mau dengar enggak?
gini ya, saya tuh nggak mengharap jawaban, tapi gimana gitu. Agim tulis di YouTube nanti Agim DN Din Assalam. Nah, itu nanti tiap minggu akan keluar serinya ini. Diam. Maaf hadirin, jadi gara rugu begini. Wahai manusia, sungguh telah Allah ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Kemudian dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wahai sahabatku, perbedaan adalah takdir, namun menyikapi perbedaan dengan benar adalah tugas mulia kita. Berbeda bukan berarti menjadi lawan untuk saling membenci, menyakiti dan menghancurkan. Bukankah kita tercipta dari ibu dan bapak yang berbeda? Perbedaan suku, bangsa adalah kehendaknya agar kita semakin kaya dengan persaudaraan, jiwa wawasan. Andai pun kita tidak bersaudara karena iman, maka kita adalah bersaudara karena kemanusiaan. Sama-sama ciptaan Allah, makhluk yang paling utama. Dah, lihat aja di YouTube. Itu seri 1, seri 2 lebih menyedihkan lagi. Nanti tiap Jumat akan keluar seri-serinya. Sahabatku, saksikanlah. Alangkah indahnya kasih sayang. Kita semua merindukan kasih sayang. Kita bahagia bila kita disayangi. Dan jauh lebih bahagia jikalau kita menjadi pemilik dan penebar kasih sayang. Lihat di YouTube ya. Hadirin, jadi saya merasa, oh ternyata di Indonesia ini ada kelompok yang sangat merindukan kedamaian. Sesudah kita ada tahu ada kelompok ini, maka tidak ada salahnya kita ngambil kelompok yang mendamaikan. Sepakat? Dalilnya Al-Hujurat ayat 10. Wa aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ada dua saudara kita yang berseteru, kitalah yang tengah yang mendamaikannya. Kalau saudara tidak keberatan, siap bergabung, relawan Isra namanya, Islam Rahmatan Lil Alamin. Tadinya mau Muslim Rahmatan Lil Alamin, tapi disingkat jadi Misro. Kurang. Ada juga ya, gimana kalau kita relawan contoh Rahmatan Lil Alamin, disingkat jadi Comro, lebih jelek lagi. Ayo, mau gabung nggak? Syaratnya cuma 2. 1, belajar dan terus menjadi bukti indahnya Islam. Jadi kita dakwahnya dengan bukti. Dan yang kedua syaratnya mau menyebarkan informasi indahnya Islam. Kalau saudara mau, nanti ikuti di Facebook ada link, nanti terdaftar ke sana. Setiap ada produk baru yang seperti ini, langsung masuk ke saudara dan sebarkan ya. Sekarang medsos AA ini ternyata jumlahnya sekitar 11,5 juta. Terdiri atas Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Nah ini mau
kemas sedemikian rupa jadi 20 juta. Kalau ada 2 juta saja relawan yang mau jadi bukti indahnya Islam dan menyebarkan indahnya Islam, mudah-mudahan bisa membantu orang yang tidak tahu Islam jadi tahu Islam, yang sempat salah memahami bisa jadi benar pemahamannya. Setuju? Di samping banyaknya ilmu-ilmu, karena sekarang Islam dicitrakan radikal, dicitrakan teroris, dicitrakan kasar keras. Ini semua kan informasi, betul? Kita tidak bisa lawan dengan tongkat, kita tidak bisa lawan dengan fisik, tapi harus kita lawan dengan informasi juga. Gelap itu hanya bisa dilawan dengan cahaya, bukan dengan tongkat. Makanya besar harapan kita ini tidak hanya ngumpul-ngumpul begini saja, tapi harus ada kebersamaan yang asli ya, bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan bekal pulang kita. Siap ini hadirin sekalian? Sekarang sedang dibuat persiapannya. Nanti saudara minimal ikut saja dari salah satu medsos, kemudian masuk ke link, kirim datanya, nanti setiap kali input apa disebarkan, dan saudara jadikan riadoh untuk melatih diri, kemudian sebarkan ke yang lain. Nanti para relawan ini ada guidance-nya, bagaimana 5S, tahu 5S? Senyum, Islam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Bebas, komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Nanti rumah-rumah kita semua jadi bukti semuanya. Mau nggak kayak gitu sih? Mau tidak? Ya, terima kasih ya. Kita tidak boleh marah-marah ya. Ya, saya di penghujung umur ini, saya lihat Ustadz Hari Mukti juga udah wafat. Beda dengan saya, cuma beda 4 tahun. Ya, saya ingin di penghujung umur ini benar-benar kita tuh punya tim yang memang nggak ada kepentingan apa-apa gitu selain ingin menyebarkan dakwah Islam. Semuanya terlibat. Kita memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Tidak ada bendera politik apapun. Kalaupun nyebut relawan Isra itu karena memang harus ada namanya ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Siap rekan-rekan sekalian? Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, sekian perjumpaan kita. Kita akan tutup dengan baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah ya. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, duha yang maha mendengar, wahai yang maha menatap. Ya Qarib, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai yang maha tahu segala perbuatan kami, wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat yang kami perbuat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini ada, Engkaulah yang mengumpulkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni kami, ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah semua kemusyrikan kami kepadamu. Ampuni kemunafikan kami. Engkau tahu ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada pujianmu. Ampuni zina mata kami ya Allah, semua kekotoran pikiran kami. Ampuni sebusuk apapun perilaku diri ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami sering berusaha tobat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa. Berikan kami kekuatan ya Allah agar tidak diperbudak oleh duniawi, tidak diperbudak oleh nafsu, tidak diperbudak oleh syahwat, tidak diperbudak oleh amarah. Ya Allah, kuatkan iman kami agar selalu ingat padamu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini semuanya hanya untukmu. Hari-hari yang selalu bersamamu, hanya di jalanmu. Jangan biarkan kami mencari jalan lain selain jalanmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan kami melangkah menjauhimu walaupun selangkah. Ya Allah, jangan biarkan ada sandaran lain dalam hidup ini selain hanya bersandar padamu. Jangan biarkan ada takut di hati ini selain takut jauh darimu. Takut engkau tidak ridho. Ya Rabb,
Jadikan hati ini hati yang selalu terpesona padamu, hati yang selalu bahagia bersamamu, hati yang selalu merasa aman dalam perlindunganmu. Hujamkan di hati ini rasa cinta ya Allah, cinta yang selalu membara padamu. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan rindu ya Allah, rindu yang menggebu ingin bertemu denganmu, ingin berjumpa dengan Rasulmu. Doa yang Maha mendengar, cintailah kami ya Allah, rindukanlah kami. Jadikan dunia ini tidak membuat kami betah ya Allah. Ya Rabb, hanya Engkaulah yang menggenggam hari-hari yang tersisa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Wa Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi zakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang Maha menatap, ijabah doa hamba-hambamu ini ya Allah, amin. Doalah hadirin masing-masing, siapa yang ingin doa, amin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, doalah hadirin, Allah Maha mendengar. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabb, berikanlah ketenangan bagi yang hatinya selalu resah gelisah. Karuniakan jalan keluar ya Fatah bagi yang dihimpit masalah. Kecukupan ya Argoni bagi yang kekurangan, bagi yang dililit utang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik pilihanmu bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan rumah tangga sakinah, karuniakan keturunan yang soleh solehah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, lindungi yang terancam teraniaya dimanapun ya Allah ya Qahar. Ya Allah, karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah, pemimpin yang kuat iman, yang mulia akhlak, yang istiqomah di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mohon maaf atas semua kekurangan selama ini. Sampai jumpa nanti di Istiqlal ya, minggu kedua atau di kajian lainnya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Insyaallah untuk jadwal Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia selanjutnya jatuh pada Senin 23 Juli 2018